Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Living all alone, kind of forgot it's been that long since someone's gone. I'm trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. My seed is done. Now it's time for me to try to move it on. 'Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than your shout. You forgive more. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Gardra Cahyo, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Yayan Tulungagung. Video ini saya tujukan untuk pemenuhan tugas akhir PPL saya yang berlokasi di OS Souvenir Serengat. PPL bisa dibilang sangat penting karena mahasiswa akan mendapatkan pengalaman yang tentu saja sangat berbeda dengan teori yang mereka dapatkan di dalam kelas. Karena apa? Karena ketidakpastian yang bisa terjadi kapan saja di lapangan, dan juga mahasiswa akan mendapatkan pengalaman berupa bagaimana cara bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah di dalam suatu lingkup bisnis atau usaha, dan juga mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk terjun langsung di dalam suatu bisnis atau usaha tersebut. Di sisi lain, pihak dari tempat usaha yang digunakan untuk PPL mahasiswa bisa saja mendapatkan manfaat berupa ternyata ada mahasiswa yang mempunyai terobosan yang belum pernah mereka lakukan, yang ternyata bisa menambah kualitas atau mempermudah suatu sistem di tempat usaha tersebut, entah itu di bidang efisiensi produksi atau di bidang maksimalisasi marketing. Apapun itu bisa saja terjadi. OS Souvenir Serengat didirikan oleh Bapak Kukuh Yulian Wirasdianto. OS Souvenir Serengat pertama kali buka berada di Jalan Veteran, Kota Blitar. Saat awal-awal buka, customer sudah lumayan mulai berdatangan, orderan pun mulai lancar. Namun ternyata ada suatu permasalahan di sini. Kenapa? Ternyata Bapak Kukuh tidak bisa produksi sendiri, tidak bisa produksi souvenir sendiri. Beliau melempar pesanan tersebut ke kolega yang ada di Tulungagung. Hal ini tentu saja merugikan bagi Bapak Kukuh. Kenapa? Karena pekerjaan Bapak Kukuh menjadi berkali-kali lipat. Pertama, otomatis biaya produksi semakin lebih besar. Yang kedua, Bapak Kukuh harus mengantar material souvenir tersebut ke kolega yang ada di Tulungagung, kemudian ke Blitar lagi. Saat sudah selesai, Bapak Kukuh harus mengambilnya lagi di Tulungagung, kemudian baru bisa mengantarnya ke customer. Tentu saja di sini akan memakan biaya waktu dan tenaga yang sangat besar dan juga pasti melelahkan. Lambat laun, akhirnya Bapak Kukuh bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi souvenir sendiri, dan juga mulai mempekerjakan karyawan yang khusus di bidang produksi tersebut. Karena ternyata produksi souvenir itu lumayan ribet dan juga rumit, karena harus mempunyai ketelitian dan juga ketelatenan. Fuck it broken,
You see me empty, glasses turn the bottle in my head. I'm feeling dizzy, but you never fucking listen. Gotta jump to your conclusions. I've been heading in directions where I end up getting bruises. That's what the truth is, I take the blame. Always getting jaded, back around, they're all the same. Never wanna hear me, I've been beating from the start. I got money, I got pills, and I got a broken heart. Fuck the love, I'm needing trust. A kiss can make me stronger, but it's fixing no one's heart. I don't need your glitter, I just need a will to start. Numbing through prescriptions, isolations we're apart. So I'm back into the track of where my head is going mad. Got a 30M of everything, a pill to make me sad. I seen it all before and now I'm reminiscing back. Had to take a quick vacation just to let the feelings pass. I'm aesthetic, and now I get it. Depression had me fucked, I gotta put it in collection. But no wonder why I mess up living past and not the present. Gotta count it on my wrist just to catch up, here's a present. Gotta love me, or probably not. You never fucking see me in the past, those feelings caught. Gotta shut me down, put me down at 7th block. Back into the present where I end up getting shot. Tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. Tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. I'm fucking broken, you see me empty, glasses turn the bottle in my head. I'm feeling dizzy, but you never fucking listen. Gotta jump to your conclusions. I've been heading in directions where I end up getting bruises. That's what the truth is, I take the blame. Always getting jaded, back around, they're all the same. Never wanna hear me, I've been beating from the start. I got money, I got pills, and I got a broken heart, yeah. Tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. Tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. I'm fucking broken, you see me empty, glasses turn the bottle in my head. I'm feeling dizzy, but you never fucking listen. Gotta jump to your conclusions. I've been heading in directions where I end up getting bruises. That's what the truth is, I take the blame. Always getting jaded, back around, they're all the same. Never wanna hear me, I've been beating from the start. I got money, I got pills, and I got a broken heart. Fuck the love, I'm needing trust. A kiss can make me stronger, but it's fixing no one's heart. I don't need your glitter, I just need a will to start. Numbing through prescriptions, isolations we're apart. So I'm back into the track of where my head is going mad. Got a 30M of everything, a pill to make me sad. I seen it all before and now I'm reminiscing back. Had to take a quick vacation just to let the feelings pass. Lambat laun, bisnis semakin berkembang hingga mencapai jumlah karyawan 7 orang dan juga memiliki 2 cabang. Yang pertama di Blitar Kota dan juga yang kedua di Serengat atau Blitar Kabupaten. Namun kenyataan berkata lain. Awal pembukaan yang cabang kedua, pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Yang mau tidak mau harus memangkas biaya operasional semaksimal mungkin, atau dengan kata lain merumahkan beberapa karyawan. Dan juga ada beberapa strategi lain. Dan kini karyawan di OS Souvenir tinggal 2 orang, dan juga cabang yang di Blitar Kota ditutup dan sekarang hanya ada di Serengat saja. Memang agak melenceng dari rencana awal, namun bagaimana lagi, situasinya memang seperti ini. Bahkan banyak bisnis lain yang sudah tumbang, masih bisa bertahan saja, sudah syukur alhamdulillah. Bisa dibilang OS Souvenir Serengat ini adalah produsen souvenir yang paling diperhitungkan oleh para kompetitor lain. Kenapa? Karena pihak manajemen sangat memperhatikan kualitas produk dan juga ketelitian. Mereka membidik customer menengah ke atas. Mereka tidak perang harga seperti para vendor souvenir lain. Dengan metode seperti itu, ternyata customer lebih memiliki trust yang lebih besar daripada kepada vendor lain yang perang harga tersebut. Kenapa harus perang harga, memiliki harga murah, tapi kualitas produknya tidak bisa terjamin? Sebelum pandemi, saat situasi masih normal,
saat jumlah karyawan masih 7 orang, ternyata laporan keuangan sering boncos dan harus berhutang untuk memenuhi biaya operasional. Anehnya, setelah pandemi ini, saat karyawan hanya tinggal 2 orang, ternyata bisa membackup orderan yang dulu di backup oleh 7 orang. Otomatis biaya untuk gaji karyawan terpangkas lebih dari setengahnya. Pekerjaan para karyawan juga lebih efisien. Hutang pun kini sudah lunas terbayarkan. Namun yang harus digarisbawahi adalah bagaimana bisa saat situasi pandemi seperti ini, saat jumlah hajatan berkurang karena sulitnya perizinan dan juga masih banyak klaster dari hajatan, bagaimana bisa orderan souvenir di OS Souvenir Serengat bisa dikatakan sama seperti saat sebelum pandemi. Ternyata pihak manajemen mendorong marketing online semaksimal mungkin. Yang dulunya hanya memiliki customer di area Blitar Kota dan Blitar Kabupaten, kini sudah menjangkau hingga Malang, Kediri, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan pernah hingga ke Medan. OS Souvenir Serengat berjualan online di semua platform media sosial, mulai dari Google, Instagram, Facebook, Marketplace, dan tentu saja WhatsApp. Ternyata situasi pandemi ini tidak melulu tentang kesusahan, keribetan, dan keterbatasan. Ternyata ada hikmah dan pelajaran di balik ini semua yang bisa diambil oleh siapapun. Seperti pada kasus OS Souvenir Serengat ini, yang menemukan titik balik dalam berbisnis selama ini yang belum pernah mereka lakukan, yang ternyata lebih efisien daripada sebelumnya. Dan juga ternyata pandemi ini menjadi filter untuk menyaring hal-hal yang tidak diperlukan, guna untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan selama ini.